Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, Dosen Bala Keselamatan Palu. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai SPO membantu BAK dan BAB pada pasien di tempat tidur. Ya, jadi di tempat tidur. Nah, tujuannya adalah membantu pasien untuk membantu pasien yang mengalami aktivitas, ya, keterbatasan aktivitas, kemudian mengurangi aktivitas pasien, biasanya pada pasien-pasien yang jantung, ya, atau yang kecelakaan, kemudian mengurangi nyeri akibat pergerakan, sehingga aktivitasnya dapat dilakukan di tempat tidur, termasuk buang air besar dan buang air kecil. Sama seperti video yang sebelumnya, bahwa kita akan melalui 5 tahapan dalam kegiatan atau SPO yang akan kita lakukan kali ini. Tetapi saya tidak menjelaskannya kembali untuk tahap interaksi, pra-interaksi, dan tahap terminasi. Nanti Anda dapat menontonnya di video-video saya yang sebelumnya, terutama video part 1 atau part 2. Nah, yang perlu saya tekankan pada tahap interaksi atau pra-interaksi, maaf ya, di tahap pra-interaksi adalah menyiapkan alat lengkap. Apa saja alat dan bahan untuk BAB dan BAK ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah adanya sarung tangan bersih, ya, cukup sarung tangan bersih, tidak perlu tas steril. Kemudian satu bedpan, ya, bisa yang seperti ini, ya, bisa juga seperti ini. Kemudian urinal, ya, urinal itu untuk pria, ya, untuk pria untuk membuang air kecil, ya. Kemudian satu buah botol yang berisi air untuk dia membersihkannya, ya. Kemudian handuk atau tisu untuk mengelap setelah selesai melakukan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian perlak, ya. Kemudian bengkok dan juga selimut pengganti atau selimut ekstra, seperti itu. Mungkin kita langsung praktekkan ke pasiennya supaya Anda lebih paham bagaimana cara melakukan atau membantu pasien BAK dan BAB di tempat tidur. Kita langsung ke tahap kerja, ya. Nah, di tahap kerja yang pertama itu adalah mencuci tangan, ya, mencuci tangan 6 langkah. Silakan Anda menyimak di video-video yang sebelumnya. Kemudian membawa alat ke dekat pasien, kita dekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian kita mulai dengan memasang sarung tangan bersih, ya. Memasang sarung tangan bersih. Pastikan jari Anda ada di setiap jari pada sarung tangan, ya. Oke, setelah kita menggunakan sarung tangan bersih, ya, cukup bersih, tidak perlu steril, kita akan langsung ke pasien untuk membantu pasien buang air besar dan buang air kecil. Nah, selanjutnya kita akan pasang dulu pengalas pada pasien. Permisi ya Ibu Dewi, kita pasang pengalasnya supaya nanti kalau kencing atau buang air besar tidak terjatuh di tempat tidurnya. Oke, Ibu Dewi bisa bantu saya untuk membuka celananya? Oke, kalau dia bisa, kita biarkan pasien membukanya dan kita akan membantunya dengan menurunkan celana tersebut, ya. Selanjutnya kita akan memberikan posisi pada pasien. Nah, untuk pasien laki-laki, kalau buang air kecil dia posisinya tidur terlentang atau supinasi seperti ini, ya. Karena pasien saya kali ini adalah seorang perempuan, kita dapat membayangkan posisi supinasi pada laki-laki untuk buang air kecil. Untuk buang air besar, posisinya sama dengan wanita, yaitu dorsal recumbens, ya. Posisi dorsal recumbens nanti kita akan lihat saat mempraktekkan membuang air besar. Perempuan dia membuang air besar maupun membuang air kecil sama posisinya, itu dorsal recumbens. Oke, kita mulai dari yang laki-laki dulu, ya. Ini namanya tadi urinal. Jadi inilah yang akan diberikan pada laki-laki untuk buang air kecil. Kita dapat membayangkan bahwa penis laki-laki dapat dimasukkan di dalam lubang urinal untuk dapat membuang air kecil, ya. Permisi, kita anggap saja dulu Ibu Dewi sebagai laki-laki supaya Anda bisa memahami. Jadi saya tidak akan, nanti kalau kencingnya harus dibalik selimut seperti ini, ya, supaya pasien merasa nyaman, ya. Nah, posisinya mungkin seperti ini untuk laki-laki. Jadi penisnya dimasukkan ke dalam urinal, kemudian dia akan membuang air kecil. Setelah itu kita akan simpan. Nah, untuk perempuan dapat menggunakan ini sama, ya.
Depdan ya, sama. Yang mana saja yang tersedia di rumah sakit silakan ya. Untuk pertama dia buang air kecil ya, silakan posisinya dorsal recumbent. Permisi Ibu Debbie, angkat pantatnya. Oke ya. Pastikan lubang ini benar-benar berada di bawah vagina dan anus pasien. Jadi ini adalah posisi dorsal recumbent bagi wanita dan laki-laki untuk buang air besar. Wanita buang air kecil dan buang air besar posisinya sama seperti ini. Kita anggap saja dia sekarang buang air kecil dan buang air besar ya. Setelah memberikan posisi ini, berikan waktu kepada pasien untuk membuang air besar atau buang air kecil. Sudah Ibu Debbie? Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kemudian kita akan memberikan tisu untuk mengelap jika sudah selesai dan membasuh vulva atau bagian daerah yang tadi anus ya, yang telah membuang air besar dan buang air kecil. Bisa kita yang membantu atau pasien mau sendiri. Bisa dibantu atau mau sendiri Bu? Mau sendiri. Oke, silakan. Dipegang ya, saya bantu siram ya Bu. Nah, kemudian kita akan siram. Jadi posisinya seperti ini, kita menyiram ya di dalam. Posisinya seperti ini, kemudian disiram. Istilahnya dicebok ya, dicebok. Setelah itu dilap. Oke, dilap, buang saja di dalam situ Bu. Oke, setelah itu sudah bersih ya? Sudah nyaman, sudah enak? Sudah. Oke, kita angkat. Oke, kita angkat, kemudian kita simpan. Jangan lupa pengalasnya. Permisi Ibu. Ya. Oke. Kemudian memakaikan kembali pakaian pasien ya. Saya bantu pakai celana ya. Oke. Pakai celana. Oke, silakan dipasang Ibu. Ya, setelah pakai celana, kita akan mengganti selimut yang telah dipakai tadi dalam kegiatan BAB dan BAK. Saya ganti selimutnya ya Ibu. Oke, ini kan sudah kotor. Kita ganti yang baru ya. Setelah ganti, pasien merasa nyaman, kemudian kita lepaskan sarung tangan. Kelihatan Bi? Kita lepaskan sarung tangan, kita letakkan di bengkok ya. Kita letakkan di bengkok. Kemudian jangan lupa mencuci tangan 6 langkah kembali untuk di air. Terakhir adalah sebelum tahap dokumentasi ada tahap terminasi ya. Di tahap dokumentasi sama seperti video-video yang sebelumnya. Jangan lupa cantumkan nama, tanggal, jam pelaksanaan, kemudian tindakannya adalah membantu pasien membuang air besar dan buang air kecil. Kemudian hasilnya pasien merasa nyaman, ya, pasien telah dapat membuang air besar dan membuang air kecil dengan baik, seperti itu. Jangan lupa tanda tangan dan nama perawat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.